Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, karena biasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan dan melimpahkan kepada kita sekalian nikmat dan karunia yang begitu banyak dan begitu besar. Yang tentu kita tidak mampu untuk menghitung nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla tersebut. Karena saking banyaknya nikmat yang kita terima setiap hari, bahkan setiap detiknya. Falillahil hamd. Maka pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Dan hati kita menetapkan bahwa semua nikmat yang datang kepada kita semata-mata dari Allah Tabaraka wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa nikmat yang datang kepada kalian semata-mata datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita semata-mata datang dari Allah. Semuanya kita menetapkan hati kita, atau hati kita menetapkan hati itu semua. Dan kemudian kita berusaha untuk menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan amal saleh, yang mana kita berharap dengan ini semua Allah Subhanahu wa taala melanggengkan dan mendawamkan nikmat tersebut, khususnya nikmatul Islam dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ketika Rabb kalian telah memberitahukan bahwa kalau seandainya kalian bersyukur, niscaya kami akan tambahkan nikmat kepada kalian. Dan jika kalian kufur, inna 'adzabi lasyadid, sungguhnya azabku sangat pedih. Dan juga sebagaimana dikatakan, an-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu jika disyukuri maka dia akan menetap, dan jika dia dikufuri maka dia akan lari, lepas. Maka sebaik-baik wasilah agar menetap nikmat Allah Azza wa Jalla atas kita, kita menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kebaikan-kebaikan. Jika tidak, maka nikmat tersebut akan berkurang atau hilang dari diri kita. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Tidak lupa senantiasa kita mengucapkan salawat dan salam
untuk teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini, pada Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 ini, kita akan masuk pada pembahasan kaidah yang ketiga. Tapi sebelum kita masuk pada kaidah yang ketiga dari 4 kaidah tentang tauhid dan syirik, kita sebutkan atau kita murajaah terlebih dahulu secara singkat kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua. Disebutkan pada kaidah yang pertama bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua menetapkan bahwasanya Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Namun hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, karena mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam tauhid ibadah. Yang ingat ya, kaidah yang pertama, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah semuanya menetapkan bahwasanya Allah pencipta dan Allah adalah pengatur semesta alam. Namun hal itu tidak menyebabkan mereka masuk Islam. Kemudian kaidah yang kedua, ya, mereka kaum musyrikin atau orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut mengatakan bahwasanya tidaklah kami berdoa dan menghadap kepada berhala-berhala atau tuhan-tuhan selain Allah kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dan untuk mendapatkan syafaat mereka pada hari kiamat. Jadi ada 2 tujuan, ya, ada 2 tujuan mereka menjadikan sesembahan selain Allah. Meskipun mereka tidak meyakini bahwasanya berhala-berhala tersebut yang menciptakan alam semesta, tidak sama sekali. Tapi mereka sembah, mereka jadikan sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Ada 2 tujuan yang itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 3 dan surat Yunus ayat 18, ya. Kemudian setelah itu Syekh menyebutkan tentang syafaat, bahwasanya syafaat ada 2 macam, syafaat manfiyah dan syafaat musbatah, ya. Syafaat manfiyah dan syafaat musbatah. Syafaat musbatah memiliki 2 syarat, yaitu iznullah lisyafi', izin Allah untuk orang yang akan memberikan syafaat, dan yang kedua ridhahu 'anil masyfu'i lahu, ridha Allah terhadap orang yang akan diberikan syafaat. Harus terpenuhi 2 ini. Izin untuk orang yang akan memberikan syafaat, ya, dan ridha Allah terhadap orang yang akan diberikan syafaat, ya. Adapun syafaat manfiyah, syafaat yang ditolak, adalah syafaatnya kaum musyrikin, ya, yang mereka berharap orang-orang saleh yang mereka sembah, orang-orang saleh yang mereka wujudkan dalam bentuk berhala, ya, ataupun kuburan ataupun pepohonan dan semacamnya. Itu mereka mengharapkan, ya, syafaat dari orang-orang tersebut atau orang-orang saleh tersebut, dan nanti pada hari kiamat akan tertolak, ya. Sekarang kita masuk pada kaidah yang ketiga, al-qaidatu tsalisah. Qala Syekh rahimahullah, al-qaidatu tsalisah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim
minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya was salihin wa minhum man ya'budul asyar wal ahjar wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Kaidah yang ketiga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muncul di tengah-tengah manusia ya atau diutus di tengah-tengah manusia yang bermacam-macam bentuk peribadatan mereka, mutafarriqin fi ibadatihim, berbeda-beda bentuk peribadatan mereka atau berbeda-beda apa yang mereka sembah. Jadi jangan dikira bahwa mereka hanya menyembah berhala atau patung saja, tapi banyak jenis yang mereka sembah ya. Mutafarriqin fi ibadatihim. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, dan juga ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Ada juga yang menyembah pohonan dan bebatuan. Dan juga ada yang menyembah matahari dan bulan. Dan Rasulullah SAW perangi mereka dan tidak dibeda-bedakan atau tidak pandang bulu bahasanya. Tidak pandang bulu. Oh, ini yang menyembah para nabi dan orang soleh, enggak diperangi misalnya. Enggak. Semuanya sama. Ya. Karena semuanya hakikatnya adalah kesyirikan. Ya. Saya ulang lagi Pak ya. Bahwasanya Nabi SAW muncul di tengah-tengah manusia yang bermacam-macam bentuk peribadatannya. Ada yang menyembah, pertama apa tadi Pak? Malaikat. Ada yang menyembah nabi dan orang-orang soleh. Ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Ada yang menyembah matahari dan bulan. Dan Rasulullah perangi mereka semua tanpa pandang bulu. Ya, tidak dibeda-bedakan. Ya. Dalilnya adalah firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Allah perintahkan kepada Rasulnya, wa qatiluhum ya. Allah perintahkan kepada kita semua, kepada Nabi dan juga umatnya, perangi mereka semua hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan, tidak ada lagi kekufuran. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini bersih semuanya untuk Allah Azza wa Jalla, murni semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dibagi-bagi kepada tuhan-tuhan selain Allah yang batil tersebut. Qatiluhum, semuanya, tidak di sini tidak dibeda-bedakan. Ya. Dan ketika Rasulullah diutus, ya, Rasulullah mendapati manusia menyembah berbagai macam ilah. Ya. Dan Allah mengatakan wa qatiluhum, perangi mereka semua. Kemudian Syekh menyebutkan secara rinci satu-satu dari sesembahan tersebut di atas. Yang pertama dari dalilu syamsi wal qamar, dan dalil ya tentang matahari dan bulan. Bahwasanya ada di antara manusia yang menyembah matahari dan bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya malam dan siang, dan juga matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan tidak pula bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan
mereka semua yang telah menciptakan matahari dan bulan dan yang lainnya, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya beribadah kepada Allah. Ya. Wa dalilul malaikah, dan dalil bahwasanya ada di antara mereka yang menyembah malaikat. Firman Allah, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Wala ya'murukum, dan Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan, sebagai Rabb. Ya. Meskipun mereka mengklaim bahwa yang mereka sembah itu adalah para malaikat, namun hakikatnya yang mereka sembah adalah bangsa jin. Mereka mengklaim bahwasanya yang mereka sembah adalah para malaikat, namun hakikatnya yang mereka sembah adalah jin. Ya. Bangsa jin. Wa dalilul anbiya, dan juga dalil bahwasanya ada di antara manusia yang menyembah para nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala, tentang Nabi Isa alaihi salam, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah Azza wa Jalla berkata kepada Isa ibn Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, wahai manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Qal, Nabi Isa alaihi salam menjawab, subhanak, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laysa li haq, tidak pantas, tidak layak untuk aku mengatakan sesuatu yang tidak hak, tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimta, jika engkau mengatakan jika aku telah mengatakan itu, maka engkau telah mengetahui. Maksudnya, jika aku mengatakan kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah, jika aku mengatakan demikian, maka sungguh engkau maha mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada dalam jiwaku, wala a'lamu ma fi nafsi, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara ghaib. Jadi tidak pernah Nabi Isa alaihi salam, tidak pula ibunya Maryam yang memerintahkan kepada manusia untuk menjadikan keduanya sebagai ilah, sebagai Tuhan selain Allah. Dan kita tahu dalam sejarah bahwasanya Nabi Isa alaihi salam diangkat menjadi Tuhan, itu jauh setelah kematian Nabi Isa alaihi salam. Ada pengangkatan menjadi Tuhan. Ini kan sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin Tuhan itu diproklamirkan atau diangkat oleh manusia? Dan ini jelas kebatilan. Nabi Isa alaihi salam nanti pada hari kiamat akan menjadi musuh orang-orang yang menyembahnya. Kemudian wa dalilus salihin, dalil yang menjelaskan bahwasanya ada orang-orang yang menyembah orang-orang saleh. Ada manusia yang menyembah orang-orang saleh. Wa dalilus salihin. Qauluhu ta'ala, ulaika alladziina yad'uun yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Mereka ini alladzina yad'un, yang diseru, orang-orang yang diseru, orang-orang yang diminta ini, orang-orang saleh, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka juga mencari kepada Rabb mereka wasilah. Wasilah ini amal. Mereka orang-orang yang disembah dari kalangan orang-orang saleh, mereka sendiri kepada Rabb mereka mencari wasilah, yaitu amal, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah?
Bagaimana mungkin kemudian orang-orang yang menjadikan atau mencari wasilah, beramal saleh untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah kemudian disembah, sedangkan mereka sendiri beribadah kepada Allah. Kan? Ya. Wa yarjuna rahmata, dan mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka adalah orang-orang yang takut dengan azab Allah. Ini orang-orang saleh. Ya. Wa dalilul asyari wal ahjar, dalil bahwasanya ada di antara manusia yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Firman Allah, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya. Maka apakah patut kalian, wahai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Wa hadisu Abi Waqid Al-Laitsi, dan juga dalil yang menjelaskan bahwasanya ada di antara mereka yang menyembah pepohonan adalah hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin wa lil musyrikeena sidra ya'kufuna 'indaha wa yunawwituna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Al-hadis. Ya. Suatu ketika kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ke Hunain, dalam perang Hunain, ya. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin, dan ketika itu kami baru lepas dari masa kekufuran. Jadi para sahabat ini baru-baru masuk Islam. Akidah dan tauhidnya belum kuat. Gitu, ya. Walil musyrikin sidra. Kaum musyrikin memiliki sebuah pohon bidara. Ya. Mereka kaum musyrikin, ya, berdiam diri di situ, beriktikaf di samping pohon bidara tersebut. Wa yunawwituna biha aslihatahum, dan mereka biasa menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon bidara itu. Tabarrukan, sebagai bentuk tabarruk. Ya. Yuqalu laha dhatu anwar. Pohon itu disebut dengan dhatu anwar karena dia memiliki banyak sekali gantungan-gantungan, ya, tempat kaum musyrikin menggantungkan senjata-senjata mereka. Famararna bisidrah. Ya, ketika itu kami melewati pohon bidara itu. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah bagi kami dhatu anwar sebagaimana mereka memiliki dhatu anwar. Kelanjutan dari hadis ini, ketika Rasulullah SAW mendengar perkataan sebagian sahabatnya ini, Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Ini takbir dari sini, ya, diketahui bahwasanya takbir, ya, merupakan salah satu bentuk zikir ketika kita mengingkari sebuah kemungkaran. Ya, ketika kita mengingkari sebuah kemungkaran, kita mengucapkan Allahu Akbar. Rasulullah melakukan itu, mengucapkan itu Allahu Akbar. Ya. Sesungguhnya kalian telah mengucapkan sebuah perkataan seperti perkataan Bani Israel kepada Musa alaihi salam ketika mereka mengatakan kepada Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah bagi kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Ya. Nabi SAW menyerupakan perkataan sebagian sahabatnya ini dengan permintaan atau perkataan Bani Israil terhadap Nabi Musa alaihi salam. Baik, ikhwah fillah azzakumullah. Ya.
penjelasan kaidah yang ketiga ini. Pada kaidah yang ketiga ini Syekh rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus berdakwah di jazirah Arab, ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati di sana bahwasanya kaum musyrikin yang menyembah kepada selain Allah itu memiliki banyak model sesembahan. Bukan hanya berhala atau patung, tapi banyak model yang mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah. Tadi yang kita sebutkan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah para nabi, ada orang yang menyembah orang-orang saleh, ada yang menyembah bebatuan, pepohonan, dan bahkan termasuk juga kuburan, termasuk kuburan. Dan ini tidak sesuai dengan persangkaan sebagian orang yang menganggap atau menyangka bahwa kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab ketika itu hanyalah karena menyembah berhala saja. Adapun orang-orang saleh yang ada di kuburannya ataupun yang lainnya, ini bukan termasuk kesyirikan. Ini anggapan sebagian orang. Makanya terbantahkan ikhwan. Terbantahkan dengan kaidah yang ketiga ini. Kita mengetahui bahwasanya kaum musyrikin Arab ketika itu bukan hanya menyembah berhala atau patung saja, tapi banyak sesembahan. Karena begitulah bid'ah dalam bid'ah kekufuran, Ini dikatakan bid'ah kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, Itu akan senantiasa membuat mereka berinovasi, merasa bosan dengan yang ini, maka kemudian berganti dengan yang lainnya, seperti itu. Dan ini semua merupakan simbol, simbol-simbol dari orang-orang saleh yang mereka kenal. Kemudian di sini dijelaskan satu persatu, sesembahan yang mereka sembah. Yang pertama, matahari dan rembulan. Matahari dan rembulan. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Bahkan matahari dan bulan bukan hanya disembah di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman Rasulullah. Bahkan dari dulu ada kaum yang menyembah matahari, yaitu kaum negeri Saba. Kaum negeri Saba yang dipimpin oleh seorang ratu. Dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam bersama dengan ratu Saba. Mereka menyembah matahari. Dan juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk berfikir, mengajak berdialog, ketika melihat matahari, ketika melihat bulan, ini Tuhan. Tapi ketika hilang, saya tidak suka sesuatu yang hilang. Tidak mungkin Tuhan itu hilang. Ketika muncul matahari, ini Tuhanku, ini lebih besar. Ini lebih besar. Tapi ketika hilang, saya juga tidak suka dengan sesuatu yang hilang. Diajak berdialog diajak berfikir oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berfikir. Sampai sekarang ada. Sampai sekarang ada manusia yang menyembah matahari dan juga tentunya bulan. Makanya di sini secara khusus Allah Azza wa Jalla memperingatkan agar kita tidak menyembah matahari, tidak pula bulan, tapi sembahlah zat yang menciptakan keduanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena subhanallah, dua makhluk Allah Azza wa Jalla yang dua ini, matahari dan bulan, ini termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khususnya ketika keduanya mengalami gerhana. Ya. Keduanya mengalami gerhana. Ini salah satu dari tanda-tanda Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Dan juga ketika keduanya muncul, banyak sekali manusia yang menunggu-nunggu keindahannya, sunrise lah, sunset ya. Ya, sampai-sampai ada yang bela-belain ya, naik gunung demi apa? Demi sunrise. Demi melihat keindahan matahari yang luar biasa ketika muncul dilihat dari atas. Dan pun demikian ketika sunset di laut-laut, keindahan yang luar biasa, subhanallah. Ya. Makanya banyak manusia yang kemudian menganggap bahwa ini adalah Tuhan. Ya. Pun demikian rembulan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sholat setelah subuh hingga matahari naik, agar tidak menyerupai atau membersamai penyembahan kaum musyrikin yang menyembah matahari. Ya. Karena saat matahari keluar dari cakrawala, para penyembah matahari sedang menyembahnya. Ya. Kemudian yang kedua, malaikat. Ya, malaikat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke Jazirah Arab, didapati orang-orang musyrik dengan berbagai aneka ragam agama. Ada yang beragama Yahudi, Nasrani, Majusi. Ya, ada juga yang menyembah matahari dan yang lainnya. Ya. Dan juga ada di antara mereka yang menyembah malaikat. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Saba ayat 40 sampai 41. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ya. Dan ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, yakni pada hari kiamat kelak, apakah mereka ini dahulu menyembah kalian? Malaikat-malaikat itu menjawab, subhanak, maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut. Jadi hakikat yang mereka sembah adalah jin, tapi yang menyembah merasa bahwa yang disembah itu adalah para malaikat. Ya. Ayat ini merupakan isyarat bahwa dahulu ada orang yang mengaku-ngaku menyembah malaikat, tapi ternyata yang mereka sembah adalah jin. Ya. Yang mereka sembah adalah jin. Mereka mengaku-ngaku menyembah malaikat. Kemudian yang ketiga, ada yang menyembah nabi. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertemu dengan orang-orang yang menyembah nabi, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 116. Ya. Rasulullah bertemu dengan banyak kaum musyrikin, di antaranya kaum Nasrani Najran, kaum Nasrani Heraklius, dan yang lainnya, di mana mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam. Ya. Juga di zaman Rasulullah ada kaum yang menyembah Uzair. Ya. Sebagaimana Allah firmankan, wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Ya. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, dan orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih Isa ibnu Maryam anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu adalah ucapan-ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Ucapan-ucapan mereka, ya. Bukan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Yang menyerupai atau meniru perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Ya. Qatalahumullah. Mereka dilaknat oleh Allah. Ya.
Anna yufakun, bagaimana mereka sampai berpaling. Orang-orang musyrikin menganggap para malaikat adalah putri-putri Allah atau anak-anak perempuan Allah, dan menganggap Uzair dan Isa adalah anak lelaki Allah. Jadi kaum musyrikin menganggap para malaikat anak-anak perempuan Allah, dan Uzair serta Isa ibnu Maryam adalah anak lelaki Allah. Subhanallahi amma yaqulun, subhanallahi amma yusyrikun. Adzan. Nah, tonton.